Halo penonton, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang jaringan wireless dan DHCP. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu jaringan wireless dan juga DHCP. Lalu nanti selanjutnya saya akan memberikan simulasi untuk jaringan wireless sendiri dan juga DHCP sendiri. Oke, langsung saja masuk pada materi. Yang pertama yaitu ada jaringan wireless. Pengertian jaringan wireless sendiri adalah sebuah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Lalu selanjutnya ada sedikit penjelasan tentang cara kerja dari jaringan wireless itu sendiri, yaitu yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirim informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Lalu pada jaringan wireless sendiri terdapat komponen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada sinyal radio, lalu yang kedua ada format data, yang ketiga ada struktur jaringan. Lanjut pada keamanan, yaitu terdapat tiga, yaitu ada WPA PSK, lalu ada WIP, ada lagi yang ketiga WPA. Lalu selanjutnya masuk kepada DHCP. DHCP sendiri yaitu Dynamic Konfigurasi Protocol, yang merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Lalu komputer yang memberi nomor IP disebut DHCP server, sedangkan komputer yang menerima yaitu disebut DHCP client. Cara kerja DHCP. Yang pertama, DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server, atau broadcast mencari DHCP server. Lalu yang kedua, DHCP over, yaitu DHCP server bisa satu atau lebih yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu yang ketiga ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui pinjaman tersebut kepada DHCP server. Lalu yang selanjutnya yaitu DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihannya yaitu yang pertama memudahkan dalam transfer data. Lalu yang kedua menyediakan alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lainnya. Lalu yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakan. Lalu yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP dengan jangka waktu tertentu dari server.
Yang terakhir yaitu DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Untuk kekurangannya, secara umum, secara intinya, kekurangannya yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect, akan terputus. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada simulasinya. Oke, jadi untuk yang pertama simulasinya yaitu adalah jaringan wireless. Ya, jadi di sini sudah terdapat switch, lalu ada access point 1 dan access point 2. Nah, jadi di sini untuk switchnya langsung auto saja ya, tidak perlu disetting. Yang perlu disetting yaitu adalah access point 1 dan access point 2 nya. Untuk access point-nya sendiri, yang pertama ya access point 1. Nah, seperti ini ya, kita gunakan SSID nya yaitu AP1. Lalu untuk bawahnya ini sesuai default ya. Lalu pada authentication-nya kita gunakan ini ya, keamanan WPA 2 PSK ini. Lalu untuk passwordnya kita gunakan 1111 sampai jumlahnya 8 pokoknya ya. Nah, lalu untuk yang access point kedua seperti ini ya, SSID nya menggunakan AP2, lalu yang bawahnya default juga, lalu ininya authentication yaitu menggunakan disable atau tidak menggunakan keamanan ya. Ya, jadi di sini saya akan menambahkan 2 device, yaitu yang pertama laptop ya, lalu yang kedua ada smartphone. Jadi kita coba hubungkan ya laptopnya dengan smartphone-nya. Kita masuk dulu kepada laptop ya. Kepada laptop ini langsung kita masuk config. Nah, di sini tidak terdapat wirelessnya ya. Jadi kita tambahkan dulu. Caranya yaitu kita matikan dulu laptopnya ya. Kita matikan dulu laptopnya, lalu ini kita copot. Nah, kita ganti WBC 300N. Nah, kita pasang, lalu kita on kan laptopnya, lalu ya sudah ada wirelessnya. Langsung saja ya wireless nih. Nah, ya ini SSID nya kita atur menjadi seperti SSID nya pada access point 1 agar terhubung pada access point 1. Kita tuliskan AP1. Lalu karena menggunakan password, maka kita klik WPA 2 PSK nya, lalu kita masukkan passwordnya tadi yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jika sudah, lalu ini IP konfigurasinya kita pilih statik, lalu kita masukkan untuk IP nya yaitu 192.168.1129. Untuk subnet maxnya yaitu menggunakan 128. Oke, nah ya di sini sudah terhubung ya, ini sudah terhubung. Lalu kita pindah kepada smartphone-nya.
pada smartphone. Nah, ini config, lalu kita klik wireless. Nah, di sini muncul. Nah, SSID-nya kita ganti ke AP2 seperti SSID-nya akses point kedua ya. Nah, karena tidak menggunakan keamanan password, jadi kita disable juga. Lalu untuk IP konfigurasinya kita pilih statik lagi, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.130. Lalu untuk subnet masknya kita menggunakan 128. Oke. Nah, sudah terhubung ya, juga sudah terhubung ya. Maka kita cek masuk ke command prompt, lalu kita coba cek untuk yang pertama laptopnya dulu ya. Kita coba ping menggunakan ping dari laptopnya yaitu 192.168.1.129 ya. Jika sudah seperti ini berarti untuk laptop 1 sudah terhubung ya. Lalu kita coba untuk yang smartphone, kita ping menggunakan IP-nya yaitu 192.168.1.130 ya, sudah terhubung. Jadi untuk simulasi dari jaringan wireless kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke simulasi yang kedua yaitu DHCP. Oke, selanjutnya kita masuk pada simulasi yang DHCP. Untuk yang DHCP kita gunakan yang tadi ya, yang wireless tadi. Kita pindahkan dulu. Nah, oke, jadi untuk yang DHCP kita menggunakan rangkaian yang tadi, namun kita tambahkan server. Lalu kita sambungkan dengan menggunakan ya kabel otomatis ini. Nah, kita tunggu ini sampai hijau. Sembari menunggu kita ganti namanya menjadi DHCP server. Oke, kita tunggu sebentar ya. Jika sudah menjadi hijau seperti ini ya, kita setting untuk DHCP servernya. Kita masuk pada config, lalu fast ethernet 0, lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.1.253. Untuk subnet maxnya menggunakan 128. Oke, jika sudah, kita masuk pada service ya. Kita masuk pada DHCP, lalu kita on kan. Nah, jika sudah on, lalu kita masukkan ya, ini default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.254. Untuk DNS-nya kita buat 33.33.33.1.
Lalu untuk start IP-nya ini kita menggunakan yang terakhir ini 151, dan untuk subnet max-nya tetap 128. Selanjutnya masuk kepada maximum number of user, kita buat 50 ya. Jika sudah, lalu kita save. Setelah kita save, ini akan menjadi berubah warna biru ya, menjadi warna biru. Jika sudah, ini sudah selesai ya. Nah, kita masuk pada laptop, kita masuk pada IP konfigurasi ini. Nah, kita klik untuk DHCP nya ya. Untuk DHCP nya langsung otomatis seperti ini ya, jika sudah terhubung. Jadi kalau ini tidak langsung otomatis seperti ini, berarti tandanya belum terhubung. Jika sudah otomatis, maka sudah terhubung. Lalu kita masuk pada smartphone, juga sama, kita masuk kepada IP konfigurasi, kita klik DHCP nya, dan voila, sudah tersambung juga. Jadi mungkin itu untuk materi dalam video kali ini, yaitu jaringan wireless dengan DHCP. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa saya akhiri. Sampai jumpa.